أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadiratillahirabbi Rabbi Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga saya pada hari ini ingin sekali menyampaikan ya terkait resume buku 365 kado inspirasi untuk guru kehidupan. Eh, ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, ya, sarjana agama Master MPDI, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Lunarti Handayani, ya, dari Prodi PG PAUD, dan saya adalah di kelas NR 4. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama adalah bab 1, yaitu meluruskan niat, memantapkan hati, dan membulatkan tekad. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Syarat diterimanya amal manusia yang berbuah pahala kebaikan dibangun oleh nilai kebaikan. Ikhlas dimulai dari pikiran, ditanamkan dalam perasaan, dan dibuktikan dalam sikap, dan tindakan profesi sebagai guru adalah mulia, tanpa tanda jasa dan bermartabat. Multi level pahala kebaikan bagi guru yang penuh kemuliaan, guru terbaik di hadapan Allah adalah yang terpatris akidahnya, teruji keikhlasannya, dan terpuji akhlaknya. Kemudian di bab 2, menyertakan Allah tempat berlindung, bergantung, yang maha kaya dan berkuasa. Hendaklah setiap muslim senantiasa menyertakan Allah dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengajaran melalui ibadah yang dikerjakan. Karena hanya kepada Allah saja guru berlindung dan bergantung atas segala permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan dan pengajaran. Kurikulum pendidikan terbaik bertujuan mendekatkan dan mengantarkan guru dan siswa ke surga. Guru harus meninggalkan metode pembelajaran yang membuat siswa jauh dari Allah. Goal akhir dari kegiatan belajar mengajar adalah penambahan ilmu pengetahuan, perubahan kepribadian, dan semakin menguatkan keyakinan kepada Allah. Kemudian pada bab 3, membangun visi, menentukan misi, menetapkan resolusi. Visi guru merupakan gambaran cita-cita dan mimpi yang ingin diwujudkan di masa depan berkaitan dengan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Guru tanpa visi dapat dipastikan mengajar tanpa arah dan tujuan. Visi dan resolusi penting dituliskan dan diperjuangkan. Masa depan bangsa tergantung kepada apa yang ditanamkan guru pada pikiran siswanya. Guru harus mencari 1000 cara untuk berpikir positif terhadap muridnya. Di tangan guru yang baik, sekolah menjadi surga untuk muridnya dan begitu pula sebaliknya. Jadi resolusi adalah komitmen pribadi yang dibuat di awal tahun dan dievaluasi di akhir tahun. Revolusi tanpa komitmen adalah catatan tidak berharga tanpa makna. Berusahalah menjadi manusia terbaik yang senantiasa menyebarkan kebaikan. Kemudian bab 4-nya, merencanakan kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan di masa depan. Semua guru mampu merencanakan kehidupan sukses dan bahagia dengan ilmu yang dimilikinya. Ibadah yang efektif menjemput kesuksesan guru di masa depan. Dengan sholat duha di pagi hari dan sholat tahajud di malam hari, semakin kita jauh dari dosa, semakin dekat kita dengan kesuksesan guru yang luar biasa. Menghasilkan anak didik yang luar biasa itu adalah biasa.
Tapi guru biasa yang menghasilkan anak didik yang luar biasa itu baru sangat luar biasa. Keberhasilan guru sangat ditentukan oleh kemampuan mengembangkan budaya menulis, membaca, menyimak, dan mendengarkan. Di zaman ini yang serba digital, guru harus bersahabat dengan media sosial agar dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi zaman. Hanya guru yang melek digital yang dapat mendidik generasi milenial. Masa depan sukses itu direncanakan dan diperjuangkan. Bukan hanya dengan berpangku tangan, semua guru mampu merencanakan siswanya menjadi apa kelak di masa depan. Kemudian untuk bab 5-nya, membangun kredibilitas, kepercayaan diri, dan motivasi berprestasi. Kado terbaik guru terhadap muridnya adalah memberikan inspirasi dan motivasi. Guru harus bijak memilih kata karena kata-kata guru bisa menjadi motivasi atau sebaliknya, membunuh motivasi itu sendiri. Guru juga tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada murid, sehingga pujian yang proporsional dapat membangun mental pemenang dan pujian yang berlebihan membangun mental pecundang. Guru yang hebat adalah didukung oleh orang tua yang hebat, maka akan melahirkan anak yang hebat pula. Ketika murid dalam kondisi mental terganggu, guru wajib membantu. Guru harus menumbuhkan mental lebih baik mencoba gagal daripada gagal mencoba. Temukan mutiara di setiap anak dengan cinta dan kasih sayang. Biasakan untuk selalu tersenyum agar perasaan anak menjadi lebih nyaman. Dengan cinta dan kasih sayang dapat mengendalikan egoisme anak. Motivasi dan percaya diri yang dimiliki seorang guru akan dapat ditularkan kepada anak didiknya. Kemudian pada bab 6, membangun karakter unggul dan kebiasaan sukses. Setiap guru harus mengawali hari dengan kegiatan positif, dengan bangun pagi dan sholat duha. Membaca buku yang bermanfaat juga salah satu cara untuk memberikan inspirasi bagi seorang guru. Di samping menjaga kesehatan jasmani, seorang guru juga harus menjaga kesehatan rohani. Kesehatan jasmani bisa dengan makan makanan sehat, olahraga yang cukup, istirahat, sedangkan kesehatan rohani dengan ibadah harian dan juga mendengarkan kajian yang dapat menambah keilmuan kita. Di samping itu, seorang guru tidak hanya pandai beribadah, tapi juga pandai menjaga lidah. Untuk itu, seorang guru harus pandai memilih teman dan kualitas bacaan juga harus diperhatikan. Ketika seorang guru pandai bergaul dan banyak membangun relasi, maka kita dapat menjadi orang terdepan yang menebar kebaikan dan kebermanfaatan dimanapun kita berada. Kemudian di bab 7, menggapai keberkahan dengan peduli dan berbagi. Melatih kepekaan terhadap penderitaan orang lain tidak bisa hanya dengan teori saja, tetapi praktek langsung memberi dan berbagi. Hati yang dipenuhi cahaya ilahi akan sangat mudah untuk berbagi. Menggerakkan hati anak didik untuk peduli sesama adalah bagian tugas mulia dari seorang guru. Dengan adanya bencana alam yang banyak terjadi menjadi sarana tempat mendidik jiwa sosial kita. Tanamkan kepada anak didik bahwa setiap tetes keringat dalam membantu sesama akan berbuah pahala yang luar biasa dari Allah. Bukan dari besar kecilnya bantuan yang kita berikan, tetapi dari keikhlasan dalam meringankan beban saudara kita. Guru yang senantiasa berbagi cerita, bahagia, dan canda tawa akan sangat berharga di mata anak didiknya. Guru juga harus berkomitmen untuk menyediakan waktu dan mengulurkan tangan kepada anak didiknya yang mengalami kesulitan. Menghilangkan kesulitan dan penderitaan orang lain akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Cinta dan kasih sayang yang besar akan menimbulkan keterikatan batin yang kuat antara guru dan anak didik. Kemudian di bab 8, mengasah, mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Mendidik kepemimpinan siswa di masa kini adalah
Salah satu upaya guru berkontribusi untuk perbaikan negeri. Guru harus bisa mendidik calon pemimpin negeri di masa depan. Di belakang pemimpin besar dan hebat terdapat peran guru yang luar biasa dalam mendidik kesuksesan. Guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran terlihat dari perubahan anak didiknya. Untuk mencetak calon pemimpin yang besar, awali dengan mendidik anak-anak untuk bisa memimpin dan mengendalikan diri. Di samping itu, anak didik dilatih juga untuk dapat mengambil keputusan. Bekerja sama juga salah satu hal penting yang harus diajarkan kepada anak didik kita. Nilai-nilai kepemimpinan diajarkan dengan keteladanan tanpa kekerasan dan pemaksaan oleh guru. Guru juga harus menanamkan bahwa kecepatan dan ketepatan memimpin dalam mengambil keputusan akan sangat menentukan masa depan bangsa. Kemudian bab 9, mengajar mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Kunci dalam membuka hati anak adalah dengan cinta dan kasih sayang. Guru dengan cinta dan kasih sayang selalu menyebarkan kebahagiaan kepada muridnya. Pendidikan tanpa cinta dan kasih sayang tidak akan memiliki kekuatan untuk merubah karakter dan kepribadian. Semakin banyak cinta yang diberikan, maka akan sedikit masalah yang timbul pada anak didik kita dalam pengajaran. Nasihat kebaikan guru yang disampaikan dengan tulus dan penuh kasih sayang akan terus terekam oleh anak didik. Jangan pernah bosan mencintai dan mendidik anak kita, sebagaimana matahari tak pernah bosan menyinari alam semesta. Hubungan antara guru dan anak didik akan terasa indah jika saling mencintai karena Allah. Kemudian di bab 10, keutamaan profesi dan ikhtiar mencintai pekerjaan setulus hati. Mencintai pekerjaan mendatangkan keikhlasan dan kebahagiaan. Hanya guru yang mencintai pekerjaan yang dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Guru yang baik dapat menentukan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Untuk memperbaiki kualitas bangsa dimulai dari memperbaiki kualitas gurunya. Baik buruknya guru tergantung dari kecintaannya terhadap profesinya. Semakin tinggi rasa cinta pada profesinya, maka akan semakin tinggi motivasi untuk meningkatkan kapasitas diri. Besarnya rasa cinta terhadap profesi guru, maka akan makin besar pengorbanan untuk memberikan yang terbaik dalam kegiatan pembelajaran. Kualitas pendidikan dan pengajaran berada di tangan guru-guru yang mencintai pekerjaannya. Kemudian bab 11, membangun komitmen. Bab 11, membangun komitmen menjadi pendidik, pengajar, pembelajar yang menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Guru harus komitmen dengan janji, confident dengan kemampuan diri, dan konsisten dengan hati nurani. Sebelum kita mengajarkan ilmu pengetahuan, sebaiknya terlebih dahulu mengajarkan adab dan etika. Dengan mengajarkan keteladanan yang baik, maka otomatis menanamkan karakter dan kepribadian yang baik terhadap anak didik. Melatih hafalan itu lebih efektif di masa muda, menguatkan pikiran dengan hafalan dan melembutkan perasaan dengan Al-Quran. Kolaborasi guru dan siswa membuat buku produk belajar mengajar menjadi tren program sekolah. Inovasi membangun budaya literasi. Dengan menguasai banyak bahasa, maka kita pun dapat menguasai dunia. Kemudian di bab terakhir yaitu bab 12, berbekal untuk kehidupan abadi yang diridhoi. Kematian tidak usah dikhawatirkan dan ditakutkan, tetapi dihadapi dengan kesiapan bekal amal kebaikan. Dengan mencintai Allah sepenuh hati dan beribadah semaksimal kemampuan diri sebagai bekal di akhirat nanti. Menanamkan keyakinan adanya kematian dan hari pembalasan merupakan nasihat guru untuk anak didiknya. Guru harus mampu membuat kurikulum mencetak anak cerdas ilmu pengetahuan dan mencetak cerdas menghadapi kematian. Awali setiap kegiatan dengan motivasi dan akhiri dengan nasihat kematian. Dengan selalu berbuat baik dan memberi yang terbaik tanpa berharap balasan kebaikan akan memberatkan timbangan amal perbaikan. Pilihan terbaik kematian adalah husnul khotimah dan bukan su'ul khotimah. Kemudian di sini ada
Inspirasi pemimpin. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Tanpa ilmu, amal itu tidak ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Kemudian ada juga Umar bin Khattab. Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Kemudian pemimpin kita yang satu lagi adalah Umar bin Affan. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Dan inspirasi pemimpin yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Jangan besarkan anakmu dengan cara orang tuamu yang membesarkanmu, karena mereka lahir dari zaman yang berbeda. Kemudian di sini ada inspirasi tokoh-tokoh agama. Inspirasi tokoh agama cendekiawan yang menggugah dan mengubah dunia. Yang pertama adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karena itu, jika niatnya benar, maka perbuatannya itu benar. Jika niatnya buruk, maka perbuatannya itu buruk. Kemudian dari Ibnu Qayyim, lidah seseorang dapat menggambarkan bagaimana hatinya. Kemudian dari Ibrahim Al-Quwas, obat hati itu ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya, kemudian mengosongkan perut atau puasa, menegakkan malam dengan ibadah, berzikir khusyuk di waktu sahur, dan kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.